Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode integrasi trapesium dan rhombus. Jadi kita akan menghitung sebuah luasan dari kurva yang dihasilkan dari data ini. Di sini sudah ada data, yang dimana yang kuning ini adalah angka terakhir dari NIM, yaitu 7, seperti ini. Nah, kita akan menghitung yang sebenarnya kurva itu biasanya menghitungnya pakai integral biasa. Nanti kita akan coba hitung dengan rhombus gitu ya, atau integrasi trapesium. Nah, untuk cacahnya, untuk jumlah trapesiumnya kita akan gunakan beberapa variasi. Yang pertama adalah 1, kemudian 2 trapesium, 4 trapesium, 8 trapesium. Seperti itu. Oke, pertama-tama kita akan buat grafiknya dulu supaya kita bisa lebih mudah melihat secara grafik ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk memunculkan persamaannya kita akan buat trendline di sini. Trendline, kemudian kita edit supaya, karena ini linear ya. Linear, kita akan pakai polinom. Kita pakai order di sini, mentoknya order 6, tapi sepertinya ini cuman berhasil paling pol itu sampai order 4 ini ya. Jadi sampai pangkat 4. Seperti itu. Nah, ini udah muncul persamaannya. Saya tarik ke bawah sini. Oke. Sekarang kita akan mencoba menghitung. Sekarang kita tentukan dulu ya, yang ini batas bawah dan batas atas. Seperti ini. Oke. Nah, untuk batas bawah ini kita akan ambil dari nilai minimum dari ini. Oke, 1. Kemudian batas atasnya kita ambil nilai maksimum dari ini juga. Nah, maka ketemu batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Kemudian di sini ada 1 trapesium. Otomatis kalau misalkan kita gambarkan itu seperti ini ya. Ditarik ke bawah seperti ini sampai 5. Kemudian ini ada trapesium ke sini. Ini karena nggak bisa annotate, maka saya cuma gerak-gerakin kursor aja. Oke. Selanjutnya ketika n sama dengan 1, maka hanya berapa? Maka hanya adalah sejumlah batas atas ini dikurangi batas bawah. Nah, ini dalam kurung, kemudian dibagi dengan jumlah trapesium, kan gitu. 1. Berarti hanya 4. Hanya 4. Nah, kemudian untuk X-nya yang kita pakai berarti adalah yang pertama ya. Berarti ini sama dengan ini X1. Kemudian untuk X selanjutnya adalah yang X yang pertama ditambah dengan H. Maka di sini hasilnya adalah X5. Kemudian kita di sini akan nyari, sebenarnya ini bisa langsung kita lihat di sini, cuman saya mencoba untuk memaksimalkan penggunaan Excel ini supaya ketika ini datanya banyak itu bisa digunakan juga. Oke, well ini sekarang datanya dikit, jadi bisa kita langsung lihat. Kalau datanya banyak, nanti
akan susah kalau suruh lihat satu-satu. Maka saya akan pakai di sini VLOOKUP. Nah, VLOOKUP-nya saya taruh di sini. Oh, sorry. Pertama adalah VLOOKUP saat ini yang X ini. Kemudian data array-nya di sini. Kemudian kita ambil kolom kedua, kita pakai false. Nah, maka di sini akan otomatis terisi 7 ya, sesuai ini. Nah, ketika ini saya tarik ke bawah, nah 5 langsung ketemu di sini 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan hitung trapesiumnya. Karena ini sub T ini maksudnya sub trapesium, kemudian T ini trapesium. Oke, kita langsung hitung trapesiumnya di sini. Maka ini sama dengan rumus trapesium adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi gitu ya. Berarti jumlah sisi sejajarnya adalah ini ditambah ini dalam kurung ya, dalam kurung dibagi 2 dikali dengan H-nya ya, tingginya. Oke. Maka kita dapat di sini hasilnya adalah 22. Untuk cacah atau jumlah dari trapesiumnya adalah 1. Kemudian kita lanjutkan untuk yang ketika kita pakai 2 trapesium. Berarti sini ya, set, kemudian dari sini. Oke, langsung kita cari aja nilai H-nya. Nilai H-nya berarti kita bisa pakai di sini. Oke, kita kunci dulu ya. F4. Ini F4. Enter. Nah, kita bisa copy dari sini. Nah, ketika kita pakai 2 trapesium, maka H-nya adalah 2 karena dibagi 2 ya. Bagi 2. Tadi kan ini ngitung dari ini. Batas atas kurangi batas bawah itu 4, dibagi 2 adalah 2 hasil. Oke, selanjutnya kita akan cari lagi seperti tadi. Berarti ini kan ini sama dengan batas bawah gitu ya, batas paling bawahnya. Ini tadi sebenarnya ini disama dengankan ke sini ya, supaya lebih enak. Jadi bukan ke sini tapi ke batas bawah. Nah, untuk X selanjutnya adalah yang paling bawah tadi ditambah dengan H. Oke, maka ini bisa kita tarik. Oh, sorry, salah. Berarti kita kunci dulu. Kita kunci dulu H-nya karena supaya nggak turun rumusnya. Nah, ketika kita tarik, maka dapat hasilnya 5. Ini adalah F7 ini yang sebelumnya 3 ini ditambah dengan 2 lagi, maka hasilnya 5. Kemudian karena ini tadi kita udah pakai VLOOKUP, kita tinggal tarik aja. Oh, sorry. Oh, sepertinya ada yang belum kita kunci. VLOOKUP F6. Oh ya, sorry. Bentar. Ini yang harusnya kita kunci adalah datanya ya, tabel array-nya. Maka kita kunci dulu F4, enter, baru kita bisa tarik. Nah, ini 1 ketemunya 7, 3 ketemunya 8 ya, benar. 5 ketemunya 4. Oke, selanjutnya kita hitung dulu sub trapesiumnya. Sub trapesium rumusnya ya sama, untuk menghitung trapesium sama dengan, berarti kan ini jumlah sisi sejajar tambah ini di dalam kurung ya, kemudian dibagi 2 dikali dengan H. Oke, kemudian ini hanya perlu kita kunci supaya kita nanti bisa tarik
kita bisa langsung tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Dapat hasilnya 12, maka trapesiumnya adalah penjumlahan dari ini ya. Maka dapat hasilnya 27. Ini malah lebih gede ya, harusnya semakin mendekat. Tapi kita juga nggak tahu, kita belum menghitung integral biasanya. Karena sebenarnya tugas kita adalah mencari dengan metode integrasi trapesium, tapi nanti akan kita butuh kita hitung untuk hasil dari integral biasa. Kita compare nanti. Kita bandingkan. Oke, untuk cacah trapesium 1, jumlah trapesiumnya 1, kita dapat 22, untuk 2 trapesium kita dapat 27. Oke, kita teruskan aja dulu sekarang pakai 4 trapesium. Berarti kalau 4 trapesium, kita bisa copy ya di sini. Nah, maka hanya adalah 1. Berarti 1 gini ya. Set, kita bikin trapesium, 1 trapesium, 2 trapesium, 3 trapesium, 4 trapesium. Seperti itu. Kemudian ini sama seperti tadi, batas bawah. Nah, untuk ini sama dengan batas bawah ditambah dengan H. Nah, kemudian H-nya kita kunci F4. Baru kita bisa tarik ke bawah. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita bisa tarik VLOOKUP-nya. Ini udah benar ya, bisa dicek 46857, 46857. Dapat VLOOKUP-nya. Kemudian untuk ini, karena bentar, apakah bisa kita tarik? Oh enggak, karena dibagi 2 dikali. Nah, kita bisa pakai, cuman nanti harus ganti ininya, H-nya. Oke, kita buat lagi nggak apa-apa. Sama dengan jumlah sisi sejajar dalam kurung dibagi 2 dikali dengan H. H-nya kita kunci, kita enter. Oh, bentar. Kok 0 hasilnya? Oh, kebablasan ya. Ini harusnya sini. Oke, kita kunci. Oke, dapatnya 6. Kemudian ini kita bisa tarik ke bawah. Ini 6, 6,5, 7, 5. Kita tinggal jumlahkan. Sum. Oke, dapat 24,5. Untuk 4 trapesium kita dapat hasil 24,5. Oke, tadi 22, kemudian ke 27, kemudian turun ke 24,5. Oke, kita lanjutkan ke 8 trapesium. Maka sama seperti tadi, kita bisa copy dari sini. Nah, ketika kita pakai 8 trapesium, maka di sini hanya adalah 0,5 ya. 0,5 berarti kita pakai di sini batas bawah. Kemudian ini sama dengan yang paling bawah ditambah dengan tingginya trapesium. Sorry. Udah ada VLOOKUP-nya. Oke, trapesium, kemudian ini F11 ditambah F14. Kita bisa kunci hanya, kemudian kita tarik ke bawah. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Oke, kemudian ini tadi udah ikut ya VLOOKUP-nya, padahal harusnya sampai sini aja. Oke, VLOOKUP-nya kita tarik. Nah, masalahnya kalau VLOOKUP itu kan nyari data yang ada di sini. Kalau saya pakai true yang nggak ada datanya, berarti dia ikut bawah, ikut atasnya. Tapi di sini kita nggak bisa serta-merta mengikutkan seperti itu. Maka kita harus interpolasi. Nah,
Kalau kita, karena ini polinom, kita harus bisa mencarinya dengan interpolasi polinom juga. Sebenarnya bisa juga pakai ini persamaan yang ada di sini. Cuman karena kita kemarin sudah mempelajari tentang interpolasi polinom, maka saya mau ini dicari dengan interpolasi polinom, bukan dengan persamaan yang ada di sini. Maka kita buka pekerjaan kita yang kemarin, yang sudah kita bahas kemarin, interpolasi polinom di sini. Nah, ini kerjaan kita kemarin. Kebetulan jumlah datanya sama, yaitu ada 5 data. Tinggal kita copy aja berarti. Ini kita copy ke sini. Oke. Maka ini rumus-rumusnya udah kepakai semua. Kemudian kita butuh angka f x-nya adalah 1,5, 2,5, 3,5 sama 4,5 ya. 4,5. Kemudian ini pengen kita tarik. Kalau pengen kita tarik ke bawah, maka jangan lupa dikunci ini. Ini kebetulan sudah terkunci. Untuk yang ini kan ada yang ngambil dari A0, A1, A2, A3 sampai A4. Kalau A0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini setiap A-nya kita kunci dulu. Ini kebetulan sudah terkunci semua ya. Nah, baru ketika sudah terkunci semua, kita bisa tarik ke bawah. Nah, maka langsung kita dapatkan ini ya, hasil dari F ketika X 1,5 adalah 4,164. Kemudian ketika X sama dengan 2,5, 6,852. Ketika X 3,5, 7,664. Kemudian ketika X 4,5, 4,102. Sebenarnya kita bisa lihat langsung sih di grafik juga, cuman biasanya kalau pakai grafik kan kurang akurat ya. Misalkan ini oke, kita main-main di grafik dulu. Kita main-main di grafik. Oke. Kita buat majornya 0,5. Nah, ketika kita kayak gini kan bisa lihat nih, ini 4, berapa gitu ya, 4,1. Nah, ini bener ya tadi, 4,1. Kemudian 2,5 ini sekitar 6, berapa gitu, udah mendekati 7, 6,8 kan. Kemudian ini 3,5 ini 7, berapa gitu. Nah, ini 7,6 bener. Nah, di sini 4,5 ya, 4, berapa gitu ya. Nah, bener sini. Oke, ini pemanfaatan interpolasi polinom yang udah kita pelajarin kemarin ya. Jadi supaya nggak lupa juga, kita gunakan, kita fungsikan, kita aplikasikan. Oke, maka selanjutnya untuk 1,5 saya ambil dari sini. Kemudian 2,5 saya ambil dari sini. 3,5 saya ambil dari sini. 4,5 saya ambil dari sini. Oke. Ignore aja. Abaikan error. Ignore error. Oke, selanjutnya kita akan nyari subtrapesiumnya, sama seperti tadi, sama dengan bawah tambah atas, sisi jajar ya, sisi jajar tambah bagi 2 dikali dengan H. Oke, hanya kita kunci dulu 4, kemudian baru kita tarik ke bawah. Oke, sama dengan penjumlahan dari semua hasil subtrapesium. Dapatnya adalah 23,6 ya untuk 8 trapesium.
sorry pencet tadi. Saya benerin bordernya dulu supaya enak dilihat. Oke. Oke. Dapatnya adalah tadi untuk 1 trapesium 22, 2 trapesium 27, 4 trapesium 24,5, 8 trapesium adalah 23,5. Sekarang kalau integral biasa dapatnya berapa? Ini kalau integral biasa kita harus ngitung ya. Cuman saya punya cara di sini. Tapi kalau teman-teman pakai cara ini itu harus punya add-in. Dan cara pemasangan add-in-nya cukup ribet. Nanti kalau ada kesempatan insya Allah saya akan bagi bagaimana caranya memasang si add-in-nya itu ya. Namanya Excel Lab. Ya mungkin versi Excel-nya untuk ya semacam MATLAB sama Skilab gitu. Jadi supaya bisa ngitung kalkulus. Excel-nya supaya bisa ngitung kalkulus kita perlu add-in namanya Excel Lab. Kita akan gunakan itu. Ini kebetulan sudah saya pasang di Excel saya untuk add-in-nya. Pertama kita akan cari di sini, kita pasang dulu ya persamaannya. Jadi teman-teman bisa langsung ngitung pakai integral biasa juga nggak apa-apa kalau mau compare. Tapi saya kebetulan karena punya add-in dan saya ingin memaksimalkan fungsi dari Excel ini, saya pakainya yang langsung pakai rumus nanti. Oke, ini X-nya kita ganti ke, ini sama dengan, ini kan persamaannya. Ini kan di sini ada X, ini kita harus ganti dulu, X-nya ke sini dulu, pangkat 4. Oke, X-nya kita ganti lagi ke sini, ke suatu kolom yang kosong gitu intinya. Kali 3, kemudian ini dikali sini pangkat 2 dikali ini. Oke, ini rumusnya apa, persamaan sudah dimasukkan. Kemudian sekarang saya mau pakai add-in-nya. Rumusnya adalah quad. Nah, kemudian fungsinya di sini. Kemudian X. Sebentar. Saya mau buka di sini. 18. Kemudian reference. Sorry, tadi ada noise suara, saya berhentikan dulu. Oke, kita ulangin lagi. Di sini rumusnya adalah quad, pakai fungsi quad. Kemudian ini f-nya, fungsinya adalah yang ini tadi yang kita masukkan persamaannya. Kemudian x ini referensinya, kita ambil di sini. Yang untuk naruh x-nya tadi ya. Kemudian a ini batas bawah. Kemudian B adalah batas atas. Kita enter. Kita tunggu dia menghitung dulu kalkulusnya. Nah, maka di sini akan keluar hasil 23,33. Nah, ini berarti untuk 8 trapesium sudah mendekatin ya. Sudah mendekati, errornya ya sekitar berapa ya? Kalau kita hitung error berarti sorry, ada error ya. Kita lanjut lagi untuk nyari error. Kita pakai absolute integral ini dikurangi ini, kemudian dibagi dengan ini dikali dengan 100.
errornya 1,3%. Ini persen ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk 8, oke, mungkin kita bisa hitung semuanya. Kita bisa hitung, kita tambah parameter di sini. Error. Ini tadi kita taruh aja di sini. Sorry, nggak bisa dia. Kita ambil rumusnya aja. Oke. Kemudian ini berarti kita bisa ambil juga, cuman ininya kita ganti ke, sorry, ini ketutupan lagi. I12, I13, I13. Oke, kemudian ini bisa nggak ya di copy langsung? I8, oke, udah benar. Loh, ini tapi hasilnya kok 100% banget ya. Oke. Bentar, ini kayaknya ada yang salah. Min L14. Oh, ini yang harusnya kita kunci adalah ini. Kalau mau kita copy F4, kita kunci untuk di integral biasanya, baru kita boleh copy di sini. Copy. Nah, untuk satu trapesium errornya adalah 6%. Kemudian untuk 2 trapesium malah lebih besar, yaitu 13,5 ke 13,6%. Kemudian ini 4,8% untuk yang 4 trapesium. Yang 8 trapesium ketemunya 1,3%. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang atau pembahasan soal tentang metode integrasi trapesium ya. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.